Kalian tahu nggak, Nepal terinspirasi dari Indonesia. Nepal adalah sebuah negara yang baru ngerasain demokrasi dari tahun 2008. Sekarang Nepal diguncang demo besar-besaran. Bukan sekedar protes, tapi akumulasi kemarahan rakyatnya. Pertanyaannya, kenapa demokrasi di Nepal bisa runtuh ke jalanan? Mari kita bahas. Pertama, larangan media sosial. Awalnya demo dipicu karena pemblokiran 26 platform media sosial. Alasannya, platform gagal daftar ke Kementerian Komunikasi Nepal. Rakyat menekan dan akhirnya kebijakan itu dicabut. Kedua, korupsi puluhan tahun. Politisi dituding menjarah dana publik. Akibatnya, pembangunan macet, jalan listrik, sampai pelayanan publik terbengkalai nggak beraturan. Ketiga, pengangguran tinggi. 20% pemuda usia 15-24 tahun di Nepal itu nganggur. Minim lapangan kerja, bikin 3,5 juta rakyat yang ada di Nepal jadi buruh migran di luar negeri. Keempat, fenomena Nepo Kids. Anak pejabat pamer hidup mewah di media sosial, kontras dengan rakyat yang miskin. Hal ini menyulut api protes dan kemarahan yang semakin besar di rakyat Nepal. Kelima, demokrasi yang dikhianati. Nepal baru lepas dari monarki tahun 2008. Sistemnya rapuh. Tahun 2023, ILO mencatat 20,1 juta warga Nepal tak punya jaminan sosial sama sekali. Demokrasi tanpa kesejahteraan ibarat janji kosong. Dan kalian tahu nggak faktanya? Semangat demo ini juga terinspirasi dari gelombang protes rakyat Indonesia yang kemarin protes terhadap kebijakan DPR. Tapi kalau kita mau melakukan perbandingan antara Nepal dengan Indonesia misalnya, Indonesia punya PR korupsi, indeks persepsi korupsi kita di 2024, itu kita masih di angka 34 poin. Tapi ekonomi kita justru tumbuh 5,12%, lebih stabil dibanding Nepal yang hanya 1,9%. Di sini masih ada program positif yang berjalan, hilirisasi industri, bansos, BPJS, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Demokrasi kita juga memang diperdebatkan, tapi jauh lebih matang dan jauh lebih baik daripada Nepal. Jadi sisi gelap demo di Nepal bukan hanya soal jalanan penuh massa, tapi juga tercermin di indeks kesejahteraan dan ekonomi mereka. Dan kita jangan gampang terprovokasi oleh komentar-komentar negatif. Belajar iya, tapi menelan mentah-mentah itu jelas bahaya bagi demokrasi kita. Tapi gimana menurut kalian?